dari Bumian, saya Theodorus 11 IPA 1 absen 28. Sekarang pada video ini saya akan menjelaskan apa itu koloid. Saya juga akan memberikan contoh, bahkan membuat contoh produk koloid, serta menjelaskan kenapa itu koloid dan juga jenis dan sifatnya. Nah, sekarang saya akan mulai dari penjelasan apa itu koloid. Yang pertama adalah apa itu koloid. Jadi pertama saya akan menjelaskan dari campuran. Campuran itu dibagi menjadi 3. Ada larutan, koloid, dan juga suspensi. Nah, bedanya apa? Kalau larutan itu jadinya partikel zat itu di bawah 1 nanometer. Kalau koloid itu di antara 1 sampai 100. Kalau suspensi itu di atas 100. Jadi besar-besar, kayak bener-bener kayak pasir gitu kan. Nah, juga yang membedakan itu adalah bahwa kalau larutan itu homogen, jadi sudah menyatu. Tapi kalau misalnya koloid sama suspensi itu dua-duanya heterogen. Namun karena itu apa yang membedakan kedua itu, bahwa kalau suspensi itu kan kita bisa melihat ya, misalnya kayak air sama pasir kan bisa beda banget, kita bisa melihat yang mana yang pasir sama yang mana yang air. Tapi kalau misalnya air sama susu kan kita tahu yang susu yang mana, tapi kita bisa airnya kan, tapi kita tahu itu kita seperti menyatu, kita seperti homogen. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau itu contohnya seperti itu, kalau itu jadi kita terlihatnya seperti homogen tapi bukan. Jadi kita kalau pakai kasat mata itu ternyata kayak seperti menyatu, tapi kalau misalnya kita pakai mikroskop itu aslinya terlihat kayak terlihat terpisah, heterogen. Nah, itu yang membedakan. Sekarang saya akan menjelaskan dan memberikan juga sifat-sifat dari koloid. Jadi sifat-sifat koloid itu yang pertama adalah efek Tyndall, itu penghamburan cahaya oleh partikel koloid dan cara pemantulan. Nah, itu jadinya kayak misalnya ada gelas isinya larutan gula. Jadi kan partikelnya kecil banget. Jadi kok kita tembak cahaya terus di belakang kita kasih layar, itu jadi cahaya cuma lurus doang, tembus. Kenapa? Karena partikelnya kecil banget. Tidak terlihat efeknya bahwa itu memantulkan cahaya. Kalau koloid kan lumayan tuh, udah lebih besar bisa dibilang. Kayak itu mereka capable untuk memantulkan cahaya. Jadi waktu nyampe apalagi kan berantakan kan, bergerakan kan secara tidak berwarna, itu yang namanya brown movement. Nanti habis ini saya akan jelaskan. Jadi kalau kita lihat di layarnya kelihatan seperti cahaya itu lebih cerah gitu, terus lebih hambur. Terus tadi yang tadi saya bilang tadi gerak brown. Nah, itu adalah bahwa partikel koloid itu bergerak tidak beraturan karena terbentur oleh partikel pendispersi. Inilah elektroforesa, itu pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan magnet. Dan juga namanya adsorpsi, yaitu jadi partikel koloid itu kayak menyerap muatan, jadi kayak bermuatan gitu nanti partikel koloidnya. Terus kalau ablasi itu pengendapan, itu simpelnya pengendapan. Jadi kayak pengendapan koloid sehingga fase terdispersi itu terpisah oleh mediumnya. Terus kalau dialisis itu jadi kayak koloid yang bermuatan itu dimasuk ke kantong penyaring tuh. Nah, itu habis itu nanti masuk ke pendispersinya. Contoh tuh ionnya kan keluar dari lewat penyaring semi permeable. Nah, karena itu jadinya kayak ion free, jadi udah nggak ion lagi. Ini adalah koloid pelindung. Terus ide itu koloid dan koloid menjadikan terstabilnya sistem koloid lainnya. Nah, itu sifat-sifat koloid. Oke, cut. Jadi penampakan sistem koloid itu kan ada jenis-jenisnya, pastikan ada sol, aerosol, emulsi, dan juga buih atau busa. Dan masing-masing itu memiliki sifat padat ya. Kalau sol
itu fase terdispersi padat tapi pendispersinya cair. Terus kalau sol padat berarti dua-duanya padat. Kalau aerosol padat itu terdispersinya padat terus pendispersinya gas. Kalau aerosol biasa itu terdispersinya cair sama pendispersinya gas. Terus kalau emulsi itu dua-duanya cair, tapi kalau emulsi padat itu terdispersinya itu cair tapi pendispersinya itu gak padat. Terus kalau misalnya busa atau buih, kalau buih doang itu berarti terdispersi itu gas tapi pendispersinya itu cair. Tapi kalau busa padat itu terdispersi itu gas tapi pendispersinya itu padat. Setengah ya? Semuanya. Belum. Jadi bisa disimpulkan tadi kan saya sudah jelaskan banyak sekali tadi ada sol padat, aerosol, emulsi dan lain-lain. Jadi jelly itu termasuk jenis koloid yaitu sol, yaitu fase terdispersi itu padat dan fase pendispersi cair atau disebut juga dengan gel. Terima kasih Bu yang sudah bisa menyaksikan video saya. Terima kasih Bu.